Iman yang tidak goyah adalah iman yang bekerja melalui kasih. Bukankah yang terbesar adalah kasih? Bukan iman atau pengharapan. Jadi kalau kasih adalah fondasi, iman kita pasti akan teguh berdiri. Diterpa angin badai pun tidak akan goyang. Sebab siapa mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan lebih dulu, orang itu berada di titik aman. Iman seperti apa yang unshakable, tidak bisa digoncangkan? Orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih Yesus. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah musuh iman. Kalau sama Tuhannya pasti nggak ada masalah, karena Tuhan itu baik dan sempurna. Nah, masalah kita itu horizontal dengan sesama atau saudara seiman. Kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, Dia yang melahirkan, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang lahir daripadanya. Jarang yang namanya sesama saudara sibling atau kakak beradik itu berantem sama papa mamanya. Biasanya mereka berantem di antara mereka. Nah, masalah kita di sini kita dicobai. Kalau sama Tuhan itu sempurna. Jadi kalau ada orang yang kecewa sama Tuhan itu agak keterlaluan. Mana bisa sih Tuhan sebaik itu loh. Dia hutang apa sama kita? Kita nggak masuk ke neraka aja, kita harus berterima kasih selama-lamanya. Tapi lupakan orang yang bisa kecewa sama Tuhan. Seharusnya kita ini nggak akan pernah berantem sama Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kasih. Dan kita nggak mungkin bisa punya alasan untuk dendam atau kesel sama Tuhan atau hati kita jengkel sama Dia. Nggak bisa. Karena Dia itu selalu memberi, tak pernah kembali. Dia tak pernah minta kembalian. Tapi yang seringkali menggocoh kita itu justru saudara seiman. Yang melahirkan kita itu kita no problemo, tidak ada masalah. Tetapi yang dilahirkan daripadanya, orang di kiri kananmu saudara seiman, itu yang biasanya jadi masalah dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan bilang begitulah, kita sendiri sering jadi masalah buat orang. Kita loh, seringkali menjadi salibnya orang lain. Tapi Alkitab ini dengan jelas berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, saya tambahi satu kata aja, harus mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Musuh iman terbesar itu ternyata bukan ketidakpercayaan, tapi kepahitan. Orang yang pahit hatinya, orang yang benci sesamanya, apalagi saudara seiman. Orang yang dibentuk gak jadi, mereka yang konflik batiniah, tidak mau mengampuni, tidak mau menerima kelemahan orang lain, tidak mau juga saling sabar, panjang sabar satu dengan yang lainnya. Orang seperti itu biasanya imannya cepat lambat akan goyah kepada Tuhan. Karena ujian kita, pembentukan terjadinya bukan vertikal. Karena kita nggak bisa dibentuk karena Tuhan. Karena Tuhan itu tidak menjadi salib kita. Dia itu berkat. Berkat dengan B huruf besar. Ujian kita sesungguhnya itu horizontal dengan sesama kita. Nah, faith is formed and faith is also shaken. Iman itu dibentuk, dibuat kokoh, bahkan iman pun digoyangkan karena saudara seiman. Itulah sebabnya hati-hati. Sangat tricky, sangat menjebak sekali. Orang kira bahwa untuk menguatkan imannya, dia harus tambah percaya. Dia harus pompa-pompa. Dia harus positive thinking. Dia harus iman-imani. Siapa bilang iman itu mengiman-imankan? Kalau kita mau punya iman lebih besar, perbesar kasih. Kasih kepada sesamamu.